Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensi Ibu sudah kirimkan di Google Classroom, ya. Jangan lupa untuk presensi tentang pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang pemerintahan. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran based learning. Ya, kira ini raja siapa? Sultan Agung, Bu. Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Mengapa sih Ibu menampilkan gambar ini? Apa sih keterkaitan? Kaitannya gambar raja-raja yang ditampilkan adalah raja dan kerajaan. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Banyak sekali ya, ada Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon. Karena Ibu udah mengirimkan e-modul, kira-kira yang sudah membaca, silakan menjelaskan secara singkat. Silakan, untuk keaktifan Ibu akan catat ya, yang aktif siapa? Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Ya, silakan Kokom. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15 di Demak. Raja Kerajaan Demak Raden Patah Waqaf. Demak ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa ya. Kemudian kerajaan Demak ini juga mempunyai daerah kekuasaan seperti Cirebon, kemudian seperti Banten. Ya, yang nantinya ketika kerajaan Demak runtuh, Banten melepaskan diri. Silakan. Ada lagi yang mau menjelaskan? Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada kerajaan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jejak Islam di Brebes ya, kemudian hubungan antara kerajaan Cirebon dengan Mataram, ini adanya pernikahan. Oke, silakan Yuli Suliyawati. Saya mau menjelaskan tentang kerajaan Banten. Iya, silakan. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Hal ini didukung oleh posisinya yang strategis, yaitu Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Ya, Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Ya, ada yang mau bertanya untuk materi tentang kerajaan Islam di Indonesia? Ya, silakan Husein. Mengapa Sultan Agung menjadi raja terbesar dari semua pemimpin kerajaan Mataram? Oke, nah itu pertanyaan dari Husein. Mengapa Sultan Agung menjadi raja terbesar di Mataram Islam? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Sebelum Ibu menjawab, silakan. Oke, Nasya, silakan. Sultan Agung melakukan perlawanan kepada POC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, seperti Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon. Oke, betul ya. Ini sebetulnya nanti materi akan berkelanjutan tentang di bab selanjutnya tentang penjelajahan samudra dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme.
Ada lagi yang mau menjawab? Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Agung karena berhasil melakukan ekspansi ke sebagian Pulau Jawa dengan cara mendudukan raja-raja lain. Ya, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan itu di tangan Sultan Agung ya, apalagi nanti Anda akan tahu ya, kalian akan tahu tentang bagaimana perlawanan Sultan Agung menghadapi VOC, tapi nanti di bab selanjutnya. Jejak Islam di Brebes ya, ini saya akan memutarkan video. Jejak Islam. Dengar suaranya? Kabupaten Brebes merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal ini dikarenakan letak geografis sepanjang pantai utara Jawa serta luasnya lahan pertanian yang memanjang ke selatan. Brebes terkenal dengan sebutan kota bawang merah dan telur asin loh. Berawal dari Losari, kita akan mengetahui bagaimana jejak dan perkembangan Islam di Brebes. Pengaruh Islam mulai masuk ke Kabupaten Brebes sejak abad 15. Dalam buku Summa Oriental karya Tom Perez mencatat bahwa wilayah yang pertama kali didatangi saudagar Islam melalui jalur laut adalah daerah Losari. Losari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Kini, wilayah Losari yang terletak di Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengaruh Islam dari Cirebon juga kental mewarnai dan mempengaruhi penyebaran Islam di Kabupaten Brebes. Hal ini terbukti lewat jejak sejarah kompleks makam Pulau Saren di wilayah Losari Lor Utara. Gerbang kompleks makam ini menggunakan arsitektur khas Keraton Cirebon loh. Di dalam kompleks makam ini juga terdapat kuburan tokoh penyebar Islam di Losari. Pangeran Angkawijaya atau Panembahan Losari. Masyarakat sekitar menyebutnya Mbah Pulau Saren. Pangeran Angkawijaya merupakan salah seorang cucu Syekh Syarif Hidayatullah atau kita kenal Sunan Gunung Jati. Diskusi kelompok, Ibu bagikan kelompok ya. Sudah bagikan kelompok, sudah saya kirim di Google Classroom. Nanti kalian mendiskusikan dan masuk ke Google Meet ya, masuk ke Google Meet. Untuk kelompok ada 4 kelompok. Untuk kelompok pertama dan kedua itu membahas tentang mengkolerasikan hubungan antar kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, analisis jejak Islam di Kabupaten Brebes. Kemudian kelompok 3 dan 4, ini analisislah perubahan yang dulu kerajaan Islam maju di bidang ekonomi, faktor agraris. Nah, sedangkan sekarang mulai lahan pertanian diganti dengan pemukiman dan industri, apalagi di daerah Kersana, berdiskusi di WhatsApp tanpa meninggalkan Google Meet. Silakan bisa dimulai. Najwa Habibah, apa dampak adanya perubahan dari agraris ke industri? Ini ada dampak positif, menyerap tenaga kerja yang banyak, bisa bersaing di dunia industri. Kemudian dampak negatif, akibat industri, orang-orang dari daerah luar Kersana karena ingin mencari pekerjaan ya, ini banyak sekali datang ke Kersana. Biar terarah, untuk pertanyaan saya kirim ke grup WhatsApp. Kelompok 1 ya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini menurut Najwa Habibah dari kelompok 3, predikat Indonesia sebagai negara agraris ada kemungkinan akan bergeser beralih menjadi negara industri.
Silakan yang mau mengambil dari internet. Silakan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Saya akan presentasi untuk mewakili kelompok 2. Jejak Islam di Kabupaten Brebes. Pesantren Lumpur sekitar 3 abad setelah jejak penyebaran Islam masuk di wilayah Losari. Tetapi perannya dalam menyebarkan ilmu masyarakat turut memperluas jaringan penyebaran Islam di Kabupaten Brebes. Kelompok 4 silakan. Apa dampak yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut? Alih fungsi lahan tersebut secara langsung mengurangi luas lahan sektor pertanian yang dapat ditanami berbagai komoditas pertanian, terutama padi. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak ada penanganan lebih lanjut, maka dampak yang mengancam ketahanan pangan nasional yang sangat berbahaya. Dan berdasarkan data Badan Pusat Ketahanan Pangan Pusat Statistik tercatat bahwa alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya selama 2002 sampai 2010 mencapai rata-rata 56.000 sampai 60 ha per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti perubahan sosial kultural masyarakat petani menyebabkan proses alih fungsi lahan pertanian menjadi isu penting dalam perkembangan pertanian saat ini. Isu potensi ini tentu saja merupakan keadaan yang harus diwaspadai karena konversi lahan pertanian berarti berkurangnya luas area pertanian yang berarti pula produksi pertanian akan menurun. Juga analisis berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dulunya kerajaan-kerajaan Islam maju di bidang ekonomi karena faktor agraris, sedangkan yang terjadi sekarang banyak lahan pertanian yang diganti oleh pemukiman di industri. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan seperti itu sudah umum dikenal masyarakat sejak pendidikan dasar di mata pelajaran sosial tingkat awal. Banyak kisah sejarah yang menuliskan sebutan itu. Mereka bilang dimulai sejak masa prasejarah atau sejak awal zaman kerajaan Hindu-Buddha atau sebagainya sehingga membuat khalayak menerimanya. Ditemukan bahwa share produk domestik bruto atau PDB tertinggi di Indonesia adalah sektor industri, bukan pertanian. Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sampai 19,6% dibandingkan dengan sektor pertanian, dia justru berada pada posisi kedua. Mempresentasikan mengenai hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Diceritakan kerajaan Samudra Pasar selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan mengikat hubungan dengan perkawinan. Kasih aplaus untuk Kokom. Atau sebelumnya ada yang mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi hari ini? Mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa Portugis menyerang Aceh? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Mengapa Portugis menyerang Aceh? Jadi ketika nanti sebenarnya materi ini akan dibahas di bab setelah ini ya, tapi ini akan berkaitan, akan berkelanjutan. Jadi ketika itu Portugis sudah menduduki Malaka. Akhirnya para pedagang beralih ke Aceh, yang akhirnya Aceh menjadi bandar pelabuhan yang sangat ramai, menjadikan Portugis iri. Jadi kerajaan Islam itu sudah seperti Aceh, Samudra Pasai, ya, kemudian Mataram, itu tuh sudah melakukan hubungan perdagangan dengan Persia, Turki, Konstantinopel. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Nur Yulia. Kesimpulan dari materi ini adalah kerajaan Islam yang ada di Indonesia saling berhubungan satu sama lain, di antaranya di bidang ekonomi, perdagangan, pelayaran, dan lain-lain. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sejak Islam di Brebes pertama kali di Losari, agama Islam disebarluaskan oleh Pangeran Angkawijaya, cucu dari Sunan Gunung Jati. Ya, baik. Ya, itu adalah kesimpulan materi hari ini ya. Kamu
hal menarik yang kamu bisa pelajari dari materi ini? Kita mengetahui penyebaran Islam di Kabupaten Brebes, Bu. Nah, betul ya. Jadi setiap daerah mempunyai sejarah lokalnya masing-masing ya. Bagus sekali. Oke, sebelum diakhiri Ibu akan bertanya ya secara lisan. Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Goa, Kerajaan Ternate, Kerajaan Demak. Untuk anak-anak hebat, terima kasih untuk hari ini. Untuk evaluasi supaya kalian bisa mendalam materi ini, jangan lupa mengerjakan tes formatif yang ada di Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.